بالله من الشيطان الرجيم يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا ولقد يريد الله تعالى بما شرعه لكم التيسير. Apapun aturan Allah, ya, baik yang kita merasa berat, merasa ringan, merasa sulit, merasa mudah, itu pada prinsipnya semua aturan agama kita itu Allah maksudkan untuk at-taisir, yaitu untuk kemudahan. Kemudian itu baik dalam pengamalannya maupun buahnya, ya, manfaat atau apa yang bisa kita rasakan hasil dari kita taat kepada Allah itu adalah at-taisir. Jadi prinsip menjalankan agama kita itu at-taisir, mudah. Dan setelah kita menjalankan agama yang penuh kemudahan ini, insya Allah hidup kita akan diberikan kemudahan kita. Adapun kalau misalnya sebelumnya kita merasa sulit, itu hanya karena kita belum paham atau belum tahu saja. Jadi prinsipnya seluruh aturan Allah ini adalah dibangun di atas at-taisir, yaitu kemudahan. Jadi kalau merasa, ya, namanya rasa kan tidak ada ukurannya, merasa berat, ya, merasa sulit, itu sifatnya relatif, ya, tergantung bagaimana kita mengkondisikan diri kita. Ya, kalau kita memang jarang atau nggak pernah melakukannya, pertama mesti terasa berat, gitu. Tapi kalau berat itu kalau kita jalani dengan penuh kesabaran, lama-lama juga akan berkurang rasa beratnya, gitu ya. Menjadi ternyata setelah saya jalankan ternyata tidak berat, atau yang sulit menjadi tidak sulit lagi, gitu. Jadi itu butuh dikondisikan saja. Nah, kenapa demikian? Wa adamu tasdidi 'alaikum, dan tidak ada sebenarnya dalam agama kita itu aturan apapun yang bersifat tidak mudah, keras atau berat atau sulit, gitu ya. Karena apa? Li'annakum khalaqtum du'afa atau khuliqtum du'afa. Karena sesungguhnya kalian itu diciptakan dalam keadaan lemah. Jadi Allah tuh tahu bahwa manusia ini sifatnya lemah. Karena Allah yang menciptakan, wa khuliqal insanu dha'ifa, dan diciptakan manusia itu dalam kondisi yang lemah. Jadi turunnya aturan Allah yang ada di Quran, di Sunnah Nabi itu sudah mempertimbangkan, sudah mengetahui, sudah memperhatikan bahwa manusia itu lemah. Jangan malah dibalik. Ya apa ya, aturan Islam itu kok abot? Kita kan makhluk lemah. Kenapa aturannya kok abot? Itu logikanya tidak tepat. Justru kita harus perbaiki pemahamannya, bukan begitu. Gimana? Karena Allah tahu manusia itu lemah, karena Allah yang menciptakan dan diciptakan yang kondisinya lemah, maka aturan yang cocok, yang pas untuk hamba yang lemah itu ya Quran dan Sunnah itu, gitu maksudnya. Nah, kalau misalnya manusianya ya ada yang keberatan, misalnya alumni dari agama sebelumnya, misalnya sholatnya seminggu sekali, terus sebenarnya sudah tertarik dengan Islam, mari dikasih tahu nanti kalau masuk Islam sholatnya berapa kali? 5 kali. Waduh, 5 kali dong, saya selama ini seminggu sekali wabot. Nah, misalnya gitu loh. Akhirnya terus mikir, waduh, berarti beragama Islam itu abot ya. Misalnya seperti itu. Maka untuk yang demikian ini itu hanya perasaan saja, merasa berat, terasa berat, merasa berat. Itu tidak permanen.
Kayak misalnya orang yang tidak pernah waktu SD, misalnya waktu SD sekolahnya di samping rumah, itu melaku, ya nggak ada kroso-momong. Paling setelah itu ketika SMP harus ke kota karena di desa nggak ada SMP negerinya. Akhirnya diterima di SMP negeri tapi 7 kilo. Akhirnya apa, naik sepeda. Ya pertama kali naik sepeda ya mesti abot. Nggak pernah naik sepeda, terus naik sepeda usia tamat SD ya mesti awalnya mungkin jarum kabeh gitu. Jarum kabeh. Nanti lama-lama besoknya ya tetap jarum gitu. Ya, masih baru 2 hari soalnya. Nanti lama seminggu, sebulan akhirnya biasa. Akhirnya jadi kebiasaan, akhirnya nggak berat lagi. Jadi obat untuk mengatasi rasa berat itu adalah melakukan serutin dan sesering mungkin. Itulah caranya. Makanya justru sholat itu malah jadi berat kalau seminggu sekali, malah berat nanti malah. Karena tumben, jarang-jarang. Nah kalau sholatnya itu setiap hari 5 kali kan sudah sering. Nah dengan seringnya itu akhirnya menjadi terbiasa. Kan terbiasa maka yang berat jadi ringan. Begitu urutannya begitu. Itulah rahasianya mengapa kalau udah jadi orang Islam itu kok enggak ada yang merasa keberatan sholat 5 waktu ya. Gitu. Ya karena udah biasa. Jadi untuk mengatasi rasa berat dengan membiasakan habit ya, membuat habit baru ya. Nah, jadi saya ulang lagi, ini penting ya, karena sering kita itu mendengar ungkapan begitu. Kayak beragama Islam tuh kayak perhatikan kita kan makhluk lemah, banyak masalah, ya banyak kesulitan. Kenapa kok dibuat aturan kok kayak abot? Itu logikanya terbalik. Jadi perlu dideklar, perlu disampaikan dengan tegas, dengan jelas bahwa keberadaan aturan Allah di Quran dan di Sunnah itu dibuat sudah dalam desainnya itu sudah mempertimbangkan, bahkan sangat mempertimbangkan betapa manusia itu makhluk yang lemah. Gitu. Baik, lanjut ayat yang ke-29. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. Ya ayyuhalladzina sadaqallaha wa rasulah, wahai orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasulnya, wa amilu bi syar'ih, dan beramal sesuai dengan aturannya. La yahillu lakum ayyakula ba'dukum mala ba'din bighairi haqqin. Tidak dihalalkan bagi kalian itu memakan harta sebagian dari yang lainnya dengan cara yang tidak benar. Tak boleh, haram. Kita dilarang untuk mengambil, memakan harta orang lain dengan cara yang batil, tidak boleh. Terus bolehnya gimana? Illa ayyakuna wafqa syar'a wal kasbal halal. Ya syaratnya ya harus sesuai dengan aturan Allah. Kalau mengambil atau meminta atau jual beli atau apapun itu dilihat aturan Allah bagaimana. Wal kasbal halal, ya kecuali yang kedua apa? Kalau usahanya usaha yang halal. Salah satunya apa? Antara diminkum, itu ada keridhaan di antara pihak-pihak yang bermuamalah. Itu ya, itu aturan umumnya begitu. Wala yaqtulu ba'dukum ba'do, dan janganlah sampai sebagian kalian membunuh sebagian yang lainnya. Wa tuhniku anfusakum birtika bimaharimillah wa ma'asihi,
maka bisa hilang nyawa dengan melakukan apa-apa yang Allah haramkan, termasuk bermaksiat, melanggar aturannya Allah Subhanahu wa taala. Innallaha kana bikum rahima fi kulli ma amarakum bih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang dengan segala apa yang Allah perintahkan kepada kalian, wa nahakum anhu, dan apa yang Allah cegah untuk kalian melakukannya. Nah, sekarang ditambahi lagi, kalau tadi pertimbangannya aturan Allah mempertimbangkan kelemahan manusia, maka di dalam ayat ini Allah tegaskan bahwa aturan Allah itu diturunkan dengan dengan tetap di bawah atau dalam bayang-bayang selalu dibersamai dengan kasih sayang Allah kepada hambanya, gitu ya. Jadi jangan sampai kita punya pikiran Allah itu kayak jelomprong aku, ngabut-ngabuti, benci kepada kita, enggak ya. Justru aturan itu karena saking sayangnya Allah kepada hambanya, maka dibuat aturan seperti ini. Jadi jangan sampai kita ini su'udzon billah, jangan sampai kita berprasangka buruk kepada Allah. Justru kita harus bersyukur dengan diwalik. Coba kalau misalnya tidak ada Islam, coba kalau kita nggak mengenal Islam, kira akan jadi bagaimana gitu. Hidup kita jadi bagaimana, mau bangun tidur bingung mau ngapain, doa nggak ngerti, raup ini diraupi apa nih, karena mereka ngilangi blobok, kadang-kadang budal megai ya karena nggak tahu. Oh ada wudhu, oh wudhu yang mana, wudhu begini ada disunahkan itu. Salah satunya ketika wudhu membasuh wajah itu adalah dengan membersihkan di ujung matanya, supaya kotorannya itu lepas atau tidak ada lagi. Jadi hidup bersih, hidup suci. Nah itulah. Coba kalau nggak ada aturan Islam, kita mungkin malah bingung sendiri. Kadang-kadang kita itu karena lama beragama Islam malah menganggap Islam sebagai beban. Padahal kalau diwalik, coba kalau kita nggak kenal Islam, akan bagaimana? Nah, itu baru kita merasakan itu betul-betul bentuk dari rahimnya kasih sayang Allah kepada hamba. Ya termasuk mengapa kalau dilarang curang, dilarang full musik apa? Oh ini gak ono. Makanya kok ya. Jadi termasuk ini kenapa kita dilarang untuk bermuamalah yang khianat, ya, curang, ya, mengurangi takaran timbangan. Itu kan udah kebayang kenapa dilarang, kan udah tahu. Karena itu merugikan pihak yang lain. Mesti ada yang dirugikan. Oh dulu kan berarti apa? Ada yang dikecewakan, ada yang kemudian akhirnya menimbulkan penyakit kebencian atau dendam. Akhirnya menjadilah masyarakat itu masyarakat yang dibuat tidak nyaman, dibuat gelisah, dibuat was-was, dibuat saling menebarkan prasangka. Ya kayak gitu, di mana nikmatnya hidup? Kayak gitu maksudnya. Apa yang nikmatnya hidup? Diberikan kemewahan tapi dengan kecurangan, keculasan, dengan korup, ya, dengan dolim, dengan merugikan banyak orang, bahkan tega untuk menghabisi nyawa, membunuh orang lain. Di mana kebaikannya? Di mana nikmatnya hidup dengan cara begitu gitu? Dibenci banyak orang dan sebagainya gitu loh. Makanya itu larangan Allah yang namanya orang Jawa bilang molimo itu apa? Molimo itu apa? Main metode mabuk madat, terus apa satunya lari ya gitu
Pokoknya limo kayak maling ya. Nah ya itu, di mana nikmatnya hidup mau limo itu di mana gitu. Dilarang itu kan, itu contoh yang paling gampang tuh. Dilarang membunuh, dilarang judi, dilarang main perempuan. Itu kenapa gitu kan? Kau udah kebayang dampaknya kan negatif. Jadi sesuatu yang buruk itu pasti dilarang oleh Allah. Kan wajar. Justru kalau sampai malah boleh semua, terus bagaimana? Ada agama bilang gimana? Main boleh, boleh. Itu boleh, minum boleh, nyuri boleh. Lah ini agama apa? Semuanya jadi boleh-boleh semua itu. Jadi aneh kalau nggak ada aturannya ya. Mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Ya wajar, namanya agama itu isinya ada yang oh ini boleh, itu yang nggak boleh. Tetapi kita diberikan informasi di dalam ayat ini bahwa semua aturan Allah itu ya itu dalam kerangka innallaha kana bikum rahima. Itu sudah di dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Baik, ayat yang ke 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man yaf'al dzalika 'udwanan wa dhulman fasawfa nuslihi nara wa kana dzalika 'ala Allahi yasira. Wa may yartakib ma nahallahu anhu min akhdil malil haram kasrqah wal ghasb wal ghish mu'tadiyan mutajawizan hatta syar'i fasawfa yudkhiluhu Allahu naran yuqasi harraha wa kana dzalika 'ala Allahi yasir. Siapa yang melakukan apa-apa yang Allah larang, baik itu mengambil harta dengan cara yang haram, misalnya mencuri, ya, termasuk korupsi, termasuk mencuri, kemudian merampas, ya, berbuat curang, ya, melampaui batas-batasnya, maksudnya haknya orang lain itu dilanggar gitu, melampaui atau melanggar aturan-aturan syariat, maka kelak Allah akan memasukkannya ke dalam neraka yang dia pasti akan merasakan panasnya neraka itu. Wa kana dzalika 'ala Allahi yasir, dan adalah yang demikian bagi Allah itu mudah saja. Jadi manusia mau sembunyi bagaimana, dia mengira karena kecanggihan teknologi, kemampuan dia untuk menghindar dari jeratan hukum atau dari citra buruk masyarakat, karena saking pinternya, saking liciknya dia bisa mengatur-atur sehingga sampai kepada kematiannya. Nggak ada yang tahu kalau dia adalah penjahat paling ganas, paling dolim, paling kejam, ya. Nggak ada yang tahu sampai pada kematiannya. Apakah dengan demikian orang seperti itu akan lolos dari hukumannya Allah? Tetap dia tidak akan lolos. Mungkin dia canggih mengelabui manusia sedunia, tetapi kalau hanya meminta pertanggungjawaban orang seperti itu, bahkan dzalika 'ala Allahi yasir, bagi Allah itu mudah sekali. Maksudnya nggak usah kita berpikiran bahwa kalau kita itu bisa menyembunyikan kejahatan kita aman. Itu adalah kesalahan yang sangat fatal, ya. Karena semua perbuatan jahat, perbuatan buruk, perbuatan zalim itu pasti akan dikejar oleh Allah, dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalah maknanya kita bisa menikmati hidup yang penuh dengan keculasan, ya, keharaman, ya, kedzaliman itu hanya beberapa puluh tahun di dunia, tapi kemudian harus menanggung derita yang selama-lamanya, dimasukkan dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mari kita gunakan akal sehat kita. Itu baru kita bicara pribadi kita, belum lagi berapa ribu, berapa juta yang dirugikan, ya, yang disengsarakan, dimiskinkan akibat dari kerakusan kita itu dengan memanipulasi informasi, manipulasi aturan, ya, seperti yang sekarang terjadi di Sumatera, ya, adanya bencana banjir yang dahsyat, ya, sekarang sudah
ditemukan sudah 1000 lebih yang meninggal ya. Mungkin ya beberapa hari yang lalu udah 700, beberapa hari yang lalu, mungkin sekarang udah di atas 1000, saya udah nggak update lagi. Ya, itu dampak dari 1-2 orang saja yang rakus, yang kebelet pengen jadi kaya raya dengan jalan pintas, pohon yang usia ratusan tahun ditebangi, diameter 2 meter. Bro, diameter 2 meter itu butuh berapa tahun ya dalamnya untuk tumbuh itu dihabisi juga ya. Nah itu bisa bayangkan ekosistemnya rusak ya. Memang dia untung, nggak kita pungkiri orang-orang yang hidup dalam suasana itu dia pasti untung besar, pasti itu. Tapi merugikan berapa itu jutaan. Coba bayangkan itu berapa aset yang hancur lebur, rumah, pekarangan, persawahan, kendaraan, jiwa. Itu ulahnya 1-2 orang saja itu. Ulahnya segelintir orang, paling ratusan orang. Tapi dampaknya itu sampai itu lama itu. Entah berapa puluh tahun itu bisa dipulihkan keadaannya supaya seperti semula, itu butuh waktu puluhan tahun. Infrastruktur, jalan, jembatan, luar biasa ya. Belum kerugian materinya. Itu ulah dari 1-2 orang yang karena kerakusannya, karena tidak punya hatinya, tidak mau berpikir bagaimana nasib orang lain, yang mementingkan diri dan kelompoknya saja. Mengerikan seperti itu ya. Nah, maka kita diingatkan jangan sampai kita berlaku yang demikian. Baik, ayat yang ke-31. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. In tabta'idu ayyuhal mu'minun an kaba'ira dzunub kal isyraki billah wa uquqil walidain wa qatlin nafsi bighairil haqq wa ghairi dzalik. Jika kalian wahai orang-orang yang beriman bisa menjauhi dari dosa-dosa besar seperti menyekutukan Allah, musyrik, kemudian durhaka kepada kedua orang tua, membunuh jiwa dengan tanpa alasan yang hak, dan berbagai macam bentuk dosa besar yang lainnya, kalau kalian bisa menjauhinya, nukaffir ankum ma duna minas shaghair, maka Allah pasti akan mengampuni, yang menghapus segala dosa-dosa kecil kalian, wa nudkhilkum mudkhalan karimah, dan kalian akan kami akan masukkan kalian ke dalam tempat yang mulia, wa huwa al jannah, yaitu apa? Surga. Jadi ini adalah tuntunan. Saya kira semua agama ya pasti akan mengajari yang demikian ya. Tapi sayangnya agama itu bagi sebagian besar manusia hanya menjadi status sosial, menjadi kepatutan sosial, tidak dipakai untuk pedoman hidupnya. Sehingga akhirnya ya beragama, ya membunuh, ya beragama, ya zalim, ya beragama, ya kejam, ya beragama, ya culas, ya beragama, ya korup. Itu semuanya karena dia itu memandang agama itu bukan sebagai pedoman hidupnya, bukan pembimbing hidupnya, tetapi hanya sebatas kepatutan sosial ya, hanya untuk status ya. Kalau ditanyakan pas ya kelihatan Islamnya itu ketika apa? Ketika lahir selamati, pas kedua pas sunat, yang ketiga pas nikah, yang keempat pas apa? Yang terakhir pas apa? Pas dikubur. Oh ternyata dia Islam ternyata. Jadi kita Islamnya cuma ketika 4 hal saja. Ketika lahiran, ketika khitan, ketika nikah, sama ketika mati baru tahu oh, dia ternyata muslim. Nah itu selama itu kemudian diapakan agamanya? Itu yang memprihatinkan ya, yang menggelisahkan kita semuanya, karena agama hanya dijadikan sebagai aksesoris dalam hidupnya ya, otomatis
Dia nggak punya beban apa-apa ketika dia berbuat jahat, berbuat buruk, berbuat merugikan, paling merugikan banyak orang ya. Nah, dari itu semuanya yang paling parah itu yang menyangkut kehidupan rakyat banyak itu ya yang namanya korupsi. Korupsi itu di dalam Al-Quran disebutkan itu, istilah gampangnya itu disebut dengan mutaffif. Wailul lil mutaffifin. Mutaffifin itu siapa mereka? Yaitu alladzina idza qalu 'alan nas yastawfun wa idza qaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Yaitu curang terhadap takaran dan timbangan. Ini kan tahu bedanya takaran sama timbangan. Kalau timbangan itu misalnya ya curang dalam timbangan, misalnya bilangnya 1 kilo berarti 9 on, itu namanya curang dalam timbangan. Nah, kalau takaran apa Bu contohnya? Ya, kalau takaran itu contohnya adalah spek. Misalnya kayak bangunan yang dibilang ini untuk ini mana Pak? Yang ini besinya besi 15, ternyata 13. Besinya ada memang, ukurannya benar juga, maksudnya panjangnya sekian. Tapi ternyata besarnya dikurangi. Kalau aspal bilangnya speknya ketebalannya 5 cm, ternyata 4 cm. Ukurannya udah bener, lebarnya sekian, oh iya bener. Nah, panjangnya sekian bener, tapi ternyata ketebalannya dikurangi 1 cm. Itu namanya takarannya dikurangi. Itu yang rugi itu harusnya bisa awet, misalnya 5 tahun jalan, akhirnya baru setengah tahun sudah hancur. Yang lewat jutaan orang, yang dirugikan jutaan orang, yang untung cuma 1-2 orang aja. Nah gitu, itu kita diajak untuk berpikir gitu. Di mana nikmatnya orang untung dengan cara begitu. Tapi kalau jenengan bayangkan ya Pak, betapa indahnya itu kalau dia tuh untung, ya pengusaha itu untung, penjual pembeli itu sama-sama senangnya. Masya Allah itu. Kalau kita punya produk yang mana menurut kita harganya itu kita sudah untung, menurut yang beli harganya murah, Masya Allah itu apa namanya, nikmatnya. Dan itu yang dimaksud antara dimingum itu. Jadi keridoan antara pihak-pihak dalam muamalah itu bukan cuman oh ya saya mau harga segitu, bukan. Karena itu kan belum tahu nanti setelah itu manfaatnya apa kan belum tahu. Tapi ridho itu artinya apa? Ya pas transaksinya dia puas, setelah itu setelah digunakan dia puas juga. Yang jual senang karena untung, yang beli senang karena sesuai dengan manfaat, bahkan melebihi daripada yang dia bayarkan. Itulah yang namanya muamalah yang ideal itu seperti itu. Nah saya kalau misalnya korupsi pembangunan jalan, apalagi kalau sampai mohon maaf sampai bangunan. Kalau jalan kan mungkin tidak nyaman, keblokong-blokong atau apa nggak bisa nyaman. Gimana kalau bangunan runtuh pas banyak orang di situ, ambruk, banyak yang meninggal akibat mengurangi spek. Ya. Itu bisa bayangkan bagaimana ya. Jadi apa maknanya keuntungan miliaran misalnya dengan cara kemudian ada ribuan orang yang meninggal. Itu contoh. Kita diajak mikir begitu. Makanya segala bentuk kejahatan atau dalam bentuk pidana itu memang merusak, menghancurkan. Sayangnya ya itu, sayangnya nggak tahu gimana itu. Orang kita ngeliat di medsos itu ya, itu kan maunya yang mengupload itu mungkin maunya supaya tahu ini loh modusnya nyuri motor itu ternyata hanya 20 detik itu dia udah bisa gitu loh. Udah bisa hilang maksudnya. Nah, tapi ternyata itu ada juga yang nggak gitu. Nonton itu, oh berarti saya tak cobain ya. Jadi kejahatannya maunya itu untuk supaya tercegah malah menginspirasi. Oh, benar ngono bisa pakai obeng. Wah, aku bisa 5 detik aku lagi. Itu 20 saya bisa 5 detik. Gak percaya, tandangan ini malah gitu. Itu loh.
Nah, itulah manusia itu yang sudah nggak mikir agama, nggak mikir akhirat aja sudah itu. Itulah kehidupan itu seperti itu. Makanya kita itu diingatkan terus, ya, jangan bosan untuk diingatkan hal buruk yang perlu kita hindari, karena memang manusia itu gampang terjerumusnya, gampang tergodanya, gampang keblinger-nya gitu. Makanya fungsi agama itu di samping memberikan pemahaman juga peringatan. Peringatan maksudnya itu mengingatkan lagi. Peringatan lagi sudah tahu, tapi kita kadang-kadang ya melanggarnya. Tapi kalau diingatkan kan alhamdulillah, insya Allah bisa ngerem tidak separah kalau kita nggak diingatkan sama sekali. Baik. Lanjut ayat yang ke-32. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la tatamannu ma faddalallahu bi ba'dakum 'ala ba'd. Lirrijali nasibum mimma iktasabu walinnisa'i nasibum mimma iktasabn was'alullaha min fadlih innallaha kana bikulli syai'in 'alima. Sekarang yang ayat yang ke-32, wala tatamannau ma faddalallahu bi ba'dakum ala ba'd. Dan janganlah kita tuh ngiler, kita tuh ngiri, iri terhadap apa yang Allah berikan kepada sebagian yang lain. Kenapa kok dia dapat ini saya enggak? Ya, kenapa kok hidup dia lebih baik daripada saya? Itu kita dilarang. Fil mawahib wal arzak, dia kok terus dapat keberuntungan, dapat rezeki yang berlimpah, ya, dan juga yang lainnya. Faqad ja'alallahu lirrijali nasiban muqaddaran min al-jazaa'i bihasbi amalihim. Bagi golongan laki-laki itu dapat bagian dari apa yang dia usahakannya sebagai balasan atas apa yang jerih payah yang dia kerjakannya. Wa ja'ala lin-nisa'i nasiban mimman amilna. Demi juga kaum perempuan juga mendapatkan bagian dari apa yang telah dia kerjakan. Was'alullaha al-karimal wahhab yu'tikum min fadlih. Karena itu daripada kita itu berangan-angan kosong, hanya ngelamun, hanya iri saja, mintalah kepada Allah, berdoalah kepada Allah yang Maha Mulia, yang lagi Maha Pemberi. Niscaya Allah akan berikan kepada kalian sebagian dari karunia-Nya, badalan minat tamanni, sebagai pengganti daripada kita berangan-angan terus atau Rasulullah terus, angan-angan terus, meri terus. Daripada begitu dipakai untuk was'alullahal karimal wahhab, mintalah kepada Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Melimpah, ya, karunia-Nya. Innallaha kana bikulli syai'in alima, sungguh Allah itu Maha mengetahui atas segala sesuatu, wa wa'alamu bima yuslihu ibadahu bima qasamahu lahum min khair. Dan Allah yang paling tahu apa yang terbaik bagi hambanya, untuk memperbaiki hambanya dari apa yang Allah bagi itu sudah dalam rangka, sudah dalam pertimbangan, itulah yang terbaik yang untuk kita. Jadi apapun yang sekarang ini kita nikmati, itulah yang terbaik yang Allah berikan kepada kita syukuri, kemudian kita minta kepada Allah supaya diberikan yang lebih baik lagi daripada keadaan sekarang. Jadi apa yang Allah berikan hari ini itulah yang terbaik, yang kemudian kita bisa syukuri. Makanya kita ini diajari untuk bersyukur banyak-banyak, minimal mengucapkan hamdalah. Itu adalah supaya kita ini terkondisi bahwa kita betul-betul mensyukuri nikmat pemberian Allah yang hari ini diberikan kepada kita. Terlepas bagaimana keadaannya, kita syukuri karena semua datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu kita minta kepada Allah supaya diberikan kemudahan, hal yang lebih mudah, lebih baik lagi. Itu hak kita, karena itu juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik.
Yang terakhir ayat yang ke-33. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa likullin ja'alna mawaliya mimma tarakal walidani wal aqrabun والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا Walikulli wahidin minkum ja'alna warasatan yarisuna mimma tarakal walidani wal aqrabun. Dan bagi kalian, setiap kalian itu kami jadikan, yaitu adanya pewarisan yang mereka warisi dari peninggalan kedua orang tuanya atau karib kerabatnya. Walladzina tahalaftu ma'ahum bil aimani al muakkadah 'ala nusrah. Adapun apabila kalian tuh sebelumnya saling bersumpah bersama mereka dengan sumpah yang meyakinkan, yang ditekankan untuk saling menolong atau memberikan sesuatu dari harta warisan, fa'tuhum ma qudirallahu, maka berikan kepada mereka sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan pembagiannya. Wa mirasu bitahalufi kana fi awal Islam, dan saling mewarisi dengan cara bersumpah itu ada di awal Islam, awalnya begitu. Sumarufiyah hukmu, kemudian setelah itu dicabut hukumnya binuzuli ayatil mawaris, dengan turunnya ayat waris, ya, seperti yang sudah kita bahas beberapa kali yang lalu. Innallaha kana mutalli'an ala kulli syai'in min a'malikum, sungguh Allah itu maha teliti atas segala apa yang kita kerjakan. Wa yajazikum ala dzalika, Allah pasti akan membalas apa yang kita lakukan. Jadi di awal Islam itu, Bapak sekalian, itu sahabat Muhajirin, sahabat Ansor itu saling mewarisi, bersumpah untuk saling membantu, saling menolong. Itu yang sudah bersumpah ya di awal Islam itu Allah minta supaya ditunaikan. Meskipun setelah itu dihapus, ya demi untuk mempersatukan kaum muslimin, sahabat Muhajirin, sahabat Ansor itu sudah seperti saudara gitu ya, sudah seperti itu ya, dan itu diabadikan, ya bisa dikatakan generasi tiada duanya di muka bumi itu ya sahabat Muhajirin dan sahabat Ansor, ya, karena sampai seperti itu ya, sampai datang tuh ada yang punya rumah dua, ya satu silakan diambil untuk saudara Muhajirinnya, hartanya juga demikian, bahkan istrinya dua, udah pilih mana yang yang untuk kamu nikahi dan seterusnya. Itu saking terbangunnya satu tubuh, ibarat satu tubuh itu. Walaupun setelah itu turun ayat waris yang ditentukan itu sudah tidak berlaku lagi. Itu hanya untuk generasi terbaik ya di awal Islam, yaitu khususnya ketika pas hijrahnya Nabi, atau 13 tahun setelah Islam lahir. Adapun setelah itu turun surah An-Nisa ya tentang ayat waris, maka setelah itu maka berlakulah aturan waris sebagaimana yang kita kenal sekarang ini. Wallahu a'lam bishawab. Ini untuk sekalian bisa sampaikan, ya mudah-mudahan manfaat. Mungkin ada yang mau ditanyakan, saya persilakan, monggo. Bismillah. Ya nggak harus yang kita bahas, kalau ada yang mau ditanyakan bab lainnya silakan. Sudah siap Bu ya? Apa sekarang? Sekarang syukuran apa Bu sekarang Bu? Sekarang syukuran apa nih? Syukuran? Ya syukuran karena lolos dari bencana, ya tidak dijauhkan dari bencana, kemudian syukuran karena bisa hadir
pengajian. Syukuran karena apa? Karena selesai ngaji halaman 83 gitu ya. Saya itu mengalami selama musim hujan ini 2 kali yang saya membayangkan tuh rotok ngeri, Pak. Yang pertama itu di Sawah Jajar. Saya pas mau ngisi di Gripik, sebelumnya ngisi di PJ, dari Tunggul Wulung ke Gripik itu lewat Sawah Jajar pas banjir, Pak. Karena saya itu nggak pernah mengalami kayak gitu kan. Saya pas lewat tuh kayak mau di stop sama orang, saya bingung. Mau lewat malah di stop bagaimana? Ternyata gelombang airnya itu masuk ke rumah, ke toko-toko kanan kirinya itu. Nah, insyaallah saya merasa bersalah karena saya takut mati, makanya saya untuk dibanterin kan itu. Itu orang cerita, saya ngapain kok malah saya stop kan malah bahaya gitu. Ternyata saya lihat kanan kiri, la ilaha illallah, air pedang masuk ke bukan di empernya, masuk ke dalamnya. Nah, itu saking tingginya maksudnya. Nah, yang kedua kemarin itu juga pas mau ngisi pengajian di Arjosari dari rumah asar ya, saya berangkat jam 2 itu terlambat karena kena macet karena banjir di Suhat. Saya putar balik ke Candi Panggung lewat Hartono ke kiri Genituk banjir lagi, dia Babas Besabilillah ke utara Piranha banjir lagi. Nah, ilaha illallah. Itu saya baru melihat bagaimana kencangnya air itu, derasnya sungai itu, kan mengerikan banget. Lah itu padahal kan skalanya, mohon maaf saya bukan merendahkan, itu kan kecil. Bagaimana yang di Sumatera, bayangkan itu maksud saya. Jadi memang itu boleh kita katakan itu yang disebut dengan musibah yang karena ulahnya manusia. Kita bukan meniadakan bencana, itu ya bencana, nggak usah dikait-kaitkan dengan ulahnya manusia. Ya nyatanya memang ada yang begitu, memang sebabnya itu memang bisa dibayangkan. Nah kalau kayak gini ya misalnya contoh gampangan, misalnya buang sampah sembarangan di sungai, itu jangan dibilang bencana dari Allah, itu ya musibahnya ya karena kita sendiri gitu maksudnya. Tapi kalau gempa bumi, nah misalnya, nah ya udahlah, gempa bumi itu bagaimana kita belum tahu hubungannya dengan manusia, kita belum tahu, gunung meletus gitu. Tapi kayak banjir ya, longsor itu hampir pasti ada hubungannya dengan ulahnya manusia gitu. Makanya ini mudah-mudahan menjadi tadzkirah peringatan buat kita semuanya. Kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bainana wa baina ma'asika wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min yaqini ma yuhaminu bi 'alaina musibatid dunya wa mati'na bi asma'ina wa basarina wa quwwatina ma ahyaitana wa jawar samina wa ja'atharana ala man dhalamana wa ansurna ala man adana wa la tajal musibatana fi dinina wa la tajal dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa daraki syaqwa wa su'il qada wa syama'atil a'da. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.